saya Nina Ratnajita dari kelas pendidikan bahasa Arab 3C. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan materi di mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Ahamiyah Al-Lughah Al-Arabiyah. Baik, kita simak bersama-sama. Semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan. Mari kita simak. Baik, di poin yang pertama ini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan bahasa Arab di level internasional. Bahasa mempunyai nilai urgensi atau penting yang amat besar dalam kehidupan umat manusia. Karena bahasa merupakan alat atau media untuk menyampaikan ide transformasi pemikiran. Dengan demikian terjalinlah komunikasi antar sesama manusia di seluruh negeri atau dunia. Dengan bahasa pula suatu hubungan, kesamaan, dan keharmonisan dapat terjalin dengan baik di antara mereka. Alat komunikasi dan titik pertemuan di antara bangsa Arab dengan berbagai bangsa di dunia ini. Budaya berdunia besar budaya Arab sebelum UNESCO dan lembaga-lembaga internasional dalam banyak konsep dan ide-ide mereka, dan buku Arab sebagai unsur-unsur penting dalam pendidikan pemikiran dan etika. Orang-orang Arab membawa Islam ke dunia sejak awal sejarah, dan bersama Islam mereka membawa bahasa Quran yang berbahasa Arab, serta mereka menginginkan atau berinisiatif menjadikan bangsa-bangsa Asia Barat dan Afrika Utara bernuansa Arab dan Islam, dengan harapan bangsa-bangsa tersebut pindah agama dan meninggalkan bahasa asalnya dan memilih bahasa Al-Quran. Hal itu merupakan bukti kecintaan mereka terhadap Islam. Ada beberapa orang ajami atau non-Arab yang masuk Islam yang berpartisipasi dalam menjelaskan tata bahasa Arab dan sastra kepada orang lain. Mereka adalah para ulama atau sarjana tata bahasa atau nahwu dan sorof, dan retorika bahasa atau balago dengan 3 kajian pokok di dalamnya, yaitu yang pertama ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badiah. Dalam dekade yang cukup panjang, bahasa Arab menjadi bahasa peradaban pertama di dunia, dan bahasa Arab adalah bahasa tertua yang masih memiliki karakteristik dan struktur kata, tata bahasa, sastra, dan fiksi, serta mampu mengekspresikan persepsi yang berbeda dari ilmu pengetahuan. Poin selanjutnya yaitu membahas tentang peran bahasa Arab dalam kehidupan keagamaan dan sosial budaya. Peranan bahasa Arab dalam agama. Sebagai bahasa yang hidup, bahasa Arab baik yang berbentuk klasik maupun modern mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang agama Islam. Sejak bahasa Arab yang tertuang dalam Al-Quran didengungkan hingga kini, semua pengamat Barat maupun Muslim Arab menganggapnya sebagai bahasa yang memiliki standar yang tinggi dan keelokan linguistik yang tinggi yang tiada taranya. Bahasa Arab itu sangat besar perannya dalam agama, sampai dikatakan bahwa belajar bahasa Arab adalah bagian dari agama, dan berdasarkan itu pula maka orang yang ingin memahami hukum-hukum ajaran Islam dengan baik haruslah berusaha mempelajari
bahasa Arab. Sebab bahasa-bahasa lain tidak bisa diandalkan untuk memberikan kepastian arti yang tersurat dan tersirat, dan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Untuk bisa memahami Al-Quran harus bersandingkan atas kaidah-kaidah bahasa Arab. Apalagi saat ini banyak buku-buku bahasa yang menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan terjemahan yang beredar banyak saat ini ada kesenjangan dan makna kitab bahasa Arab aslinya. Jadi disinilah pengetahuan bahasa Arab memegang peranan yang sangat penting untuk lebih memahami ajaran-ajaran agama guna ditransfer ke benak masyarakat awam. Selain itu, peranan bahasa Arab dan agama begitu diperlukan dalam melaksanakan berbagai ibadah dan mual keagamaan. Adapun bagi seorang guru akan lebih mudah untuk mengajar semua cabang ilmu agama bila menguasai bahasa Arab. Selanjutnya B. Peranan bahasa Arab dalam sosial budaya. Tidak bisa dipungkiri peranan bahasa Arab dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia telah menjadi bagian yang sangat penting sejak perkembangan Islam di Nusantara. Pada abad ke-13 dan sebagian mengatakan abad ke-7 dalam masuk ke-7 Islam masuk ke Indonesia. Sekarang ini bahasa Arab bukan saja bahasa Al-Quran, bahasa agama Islam yang tumbuh di kalangan pesantren, madrasah, cendekiawan, ulama, santri, perguruan Islam. Lebih dari itu, bahasa Arab berperan penting terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Sebagaimana disebutkan awal, bahwa banyak kata bahasa Arab yang kemudian diserap oleh bahasa Indonesia atau bahasa daerah lainnya. Sebagai contoh, pada beberapa hal ini terlihat pada berbagai bidang. Misalnya pada upacara sekaten di Keraton Surakarta dan Yogyakarta, upacara adat, perkawinan, khataman, khitanan, sampai kepada kata-kata suci yang mengandung makna di dalam mantra-mantra yang masih dipercayai dan sering kali dipakai oleh sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat Indonesia, antara lain seperti aliran kebatinan, masih banyak menggunakan bahasa Arab dalam upacara mereka. Dalam masyarakat ada yang meyakini, meskipun terkadang bersentuhan dengan keyakinan yang keliru, bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang bertuliskan kata-kata Arab memiliki khasiat tertentu dan dijadikan ajimat surat Yasin untuk menolak bala dan menyembuhkan orang sakit. Bahkan bahasa Arab mempunyai keanehan, ia bisa sakti dan merojab karena dapat menyembuhkan berbagai penyakit manusia. Selain itu, pada forum resmi maupun tidak resmi, ungkapan-ungkapan bahasa Arab sering digunakan dan tersebar meluas, baik rakyat maupun oleh para pejabat, seperti ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Masya Allah, Insya Allah. Hingga kini pun huruf Arab merupakan huruf yang harus dipelajari secara mendalam, khususnya bagi orang yang mempelajari kesusastraan Indonesia. Hingga kini
Hingga kini muncullah huruf-huruf Arab baru seperti huruf Arab Melayu. Bahkan dengan media tulisan huruf Arab Melayu, ratusan judul buku yang membahas persoalan-persoalan ibadah, hikayat, tasawuf, sejarah Nabi dan Rasul, serta buku-buku sejarah telah ditulis dan diterbitkan banyak huruf Arab Melayu, seperti buku Perukunan, Sifat 20, dan buku-buku yang berkaitan dengan ibadah, hikayat, sejarah Nabi Muhammad, tasawuf, dan sebagainya. Dan banyak dijumpai di Indonesia kalimat-kalimat berisi ayat-ayat Al-Quran atau hadis bertulis di bangunan masjid dan hiasan rumah-rumah. Poin selanjutnya yaitu pentingnya mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab dan Al-Quran bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisah-pisahkan di antara yang satu dengan lainnya. Mempelajari bahasa Arab adalah syarat wajib untuk menguasai isi Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran berarti mempelajari bahasa Arab. Dengan demikian, peranan bahasa Arab di samping sebagai alat komunikasi manusia sesamanya, juga komunikasi manusia beriman kepada Allah yang terwujud dalam bentuk salat, doa, dan lain sebagainya. Bahasa Arab bukanlah hal yang asing bagi umat Islam. Banyak kaum muslimin yang mempelajari bahasa Arab mulai dari pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi. Secara umum, tujuan belajar bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Pentingnya belajar bahasa Arab bagi umat Islam, yaitu yang pertama, bahasa Arab adalah bagian dari agama. Yang kedua, dengan mengetahui Arab dapat dijadikan perantara agar terhindar dari syubhat dan bid'ah. Yang ketiga, bahasa Arab adalah syiar Islam dan umat Islam. Yang keempat, kuatnya bahasa Arab adalah salah satu sebab kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Yang kelima, bahasa Arab adalah ikatan di kalangan kaum muslimin. Yang terakhir yaitu mengajarkan bahasa Arab adalah sarana untuk menyebarkan kebudayaan Islam. Mungkin itu saja materi kali ini yang saya dapat jelaskan. Semoga kalian dapat memahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.